Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang beranggotakan Arwan, Salmia, dan Anjali Saryanti ingin mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Magnetic Disk. Baiklah, pertama kita masuk ke pengertiannya. Magnetic disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi magnetisasi untuk menyimpan dan mengambil informasi digital. Data disimpan dalam bentuk pola magnetik pada permukaan disk yang dilapisi material magnetik. Peran magnetic disk dalam sistem komputer: pertama, berfungsi sebagai secondary storage atau penyimpanan sekunder. Kedua, menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Ketiga, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dengan media penyimpanan permanen. Dan yang terakhir, memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dengan biaya relatif rendah. Selanjutnya, alasan magnetic disk penting dalam arsitektur komputer. Yang pertama, kapasitas besar, yaitu mampu menyimpan terabyte data. Selanjutnya, non-volatile, yaitu data tetap tersimpan meskipun listrik mati. Yang ketiga, cost efektif, yaitu harga per gigabyte lebih murah dibanding teknologi lain. Dan yang terakhir, kompatibilitas, yaitu mendukung berbagai sistem operasi dan platform. Selanjutnya, sejarah magnetic disk. Awal pengembangan magnetic disk. Magnetic disk pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1956 dengan nama IBM 305 RAMAC atau Random Access Method of Accounting and Control. Sistem ini memiliki kapasitas 5 MB dengan berat hampir 1 ton. Berikut adalah gambar timeline evolusi magnetic disk. Pada tahun 1956 dengan besar 5 MB, kemudian 1980 dengan besar 1 GB, dan pada tahun 2000 dengan 100 GB, dan terakhir di tahun 2025 dengan 20 lebih terabyte. Evolusi hard disk. Pada tahun 1980-an, introduksi HDD 5,25 inci untuk PC dengan kapasitas 10-40 MB. Pada tahun 1990-an, HDD 3,5 inci menjadi standar, kapasitas mencapai beberapa gigabyte. Pada tahun 2000-an, peningkatan drastis kapasitas hingga ratusan gigabyte. Dan pada tahun 2010-an, teknologi perpendicular recording meningkat densitas data. Dan pada tahun 2020-an, HDD modern mencapai kapasitas 20 lebih terabyte dengan teknologi SMR dan HAMR. Perkembangan kecepatan rotasi meningkat dari 3.600 RPM pada 1980-an menjadi 5.400, 7.200 hingga 1.000 hingga 15.000 RPM pada server grade HDD modern. Interface juga berevolusi dari IDI atau PATA ke SATA dan NVMe. Selanjutnya, konsep dasar magnetic disk. Prinsip kerja penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Data digital 0 dan 1 direpresentasikan melalui orientasi medan magnet pada permukaan disk. Ketika arus listrik melewati heat, ia menghasilkan medan magnet yang mengubah orientasi partikel magnet pada plater. Berikut gambarnya. Selanjutnya, media magnetik. Plater HDD dilapisi dengan material ferromagnetik tipis, biasanya campur kobalt. Setebal beberapa nanometer, material ini dapat mempertahankan orientasi magnetiknya dalam waktu lama, memungkinkan penyimpanan data permanen. Selanjutnya, proses baca dan tulis data. Proses penulisan. Yang pertama, CPU mengirim perintah tulis ke disk controller. Kedua, head positioning ke track dan sektor yang tepat. Ketiga, head menghasilkan medan magnet kuat. Keempat, medan magnet mengubah orientasi partikel magnetik pada plater. Dan yang kelima, data tersimpan sebagai pola magnetik. Selanjutnya, proses pembacaan. Pertama, CPU mengirim perintah baca ke disk controller. Kedua, head bergerak ke posisi data yang diminta. Ketiga, head mendeteksi perubahan medan magnet saat plater berputar. Keempat, sinyal magnetik dikonversi menjadi sinyal elektrik. Dan yang kelima, data dikirim ke CPU melalui bus. Adapun untuk struktur magnetic disk, komponen magnetic disk seperti gambar yang telah tertera. Komponen utama yang pertama plater
yaitu piringan bundar yang terbuat dari aluminium atau kaca yang dilapisi material magnetik. Setiap HDD dapat memiliki 1-5 platter yang berputar secara bersamaan. Kedua sisi platter dapat digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua, spindle, yaitu motor yang memutar platter dengan kecepatan konstan 5400 atau 7200 atau 15000 rpm. Spindle harus berputar dengan sangat presisi untuk memastikan head dapat membaca data dengan akurat. Ketiga, read atau write head, yaitu komponen yang membaca dan menulis data pada platter. Head melayang sangat dekat dengan permukaan platter atau jarak nanometer tanpa menyentuhnya. Setiap permukaan platter memiliki head tersendiri. Yang keempat, aktuator arm, yaitu lengan mekanisme yang menggerakkan head melintasi permukaan platter menggunakan voice coil motor untuk pergerakan cepat dan presisi tinggi. Dan yang terakhir, track, sektor, dan silinder. Track, yaitu lingkaran konsentris pada platter tempat data tersimpan. Yang kedua, sektor, bagian terkecil pada track yang dapat diakses, biasanya 512 byte atau 40 byte. Dan silinder, kumpulan track yang sejajar pada semua platter. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai cara kerja magnet disk. Proses penulisan data. Perintah tulis, sistem operasi mengirimkan perintah write the disk control dengan alamat lokasi dan data yang akan ditulis. Kedua, position, aktuator arm menggerakkan head ke track yang tepat. Seek operation, sistem menunggu sektor yang tepat berada di bawah head atau rotation latency. Ketiga, magnetisasi head menghasilkan pulsa elektromagnetik yang mengubah orientasi medan magnet pada planter sesuai dengan bit data 1 atau 0. Verifikasi, head membaca kembali data yang baru ditulis untuk memastikan integritas data. Proses pembacaan data. 1. Perintah baca, CPU mengirim permintaan bacaan data dengan alamat sektor spesifik. Kedua, seek time, aktuator arm memposisikan head ke track berisi data waktu seek. Ketiga, rotation latency, menunggu platter berputar hingga sektor yang diminta berada di bawah head. Keempat, transfer data, head mendeteksi perubahan medan magnet dan mengkonversinya menjadi sinyal elektrik yang kemudian diterjemahkan menjadi data digital. 5. Buffering, data disimpan sementara di cache buffer sebelum transfer ke RAM. Pergerakan head dan platter. Koordinasi gerakan platter berputar-putar terus-menerus dengan kecepatan konstan, sementara head bergerak ke radial atau masuk keluar untuk mengakses track yang berbeda. Kombinasi kedua gerakan ini memungkinkan akses ke setiap sektor pada disk. Karakteristik magnetic disk. Kapasitas penyimpanan. Kapasitas HDD modern berkisar dari 500 GB hingga 20 TB. Kapasitas ditentukan oleh jumlah platter dalam drive, densitas areal density, jumlah bit persatuan luas, teknologi perekaman CMR, SMR, HAMR. Kecepatan akses ditentukan oleh beberapa faktor, RPM, rotation per minute, kecepatan rotasi platter, interface, SATA, 36 Gbps, SAS 12 Gbps, cache buffer 64 MB, 124 MB atau 256 MB. Waktu akses, seek time, waktu yang diperlukan head untuk berpindah dari satu track ke track yang lain. Average 8-15 ms. Track to track 0,2-0,8. Full stroke 12-15-20. Rotation latency, waktu tunggu hingga sektor yang diminta berada di bawah head. 5400 rpm, 7200 rpm, 7200 rpm, 10.000 rpm, 15.000 rpm. Data transfer rate, sequential read or write 100-250 MB per second, bergantung pada rpm dan densitas data, lebih cepat di track luar dibanding track dalam. Keandalan atau reliability, MTBF, mean time between failure 1-2 juta jam. Rentan terhadap guncangan mekanik. Jenis-jenis magnetic disk. Hard disk drive digunakan pada PC dan laptop kapasitas besar. Harga relatif murah. Eksternal HDD, penyimpanan portable digunakan untuk backup data terhubung via USB. Kelebihan magnetic disk, kapasitas menyimpan sangat besar, harga per GB lebih murah dibanding SSD, teknologi matang dan stabil,
cocok untuk penyimpanan data jangka panjang. Kekurangan magnetic disk, kecepatan lebih lambat dibanding SSD, memiliki komponen mekanik mudah rusak, menghasilkan panas dan suara, konsumsi data lebih tinggi. Ya, cukup itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada peran magnetic disk dalam arsitektur komputer. Yang pertama itu sebagai secondary storage, yang kedua menyimpan IOS, aplikasi dan data, yang ketiga itu mendukung virtual memory, yang keempat itu berinteraksi dengan CPU melalui input-output controller. Terus ada juga perbandingan HDD dan ESD-nya. Yang pertama itu aspeknya itu ada kecepatan, kapasitas, harganya sama daya tahannya. Kalau HDD-nya atau magnetic disk-nya itu lambat sangat besar, murah sama rentan sama guncangan. Kalau ESD-nya itu sangat cepat, lebih kecil, mahal sama lebih tahan juga. Sama ada juga contoh penggunaan magnetic disk-nya itu ada komputer pribadi, server dan data center, sistem backup dan arsip data, network text storage atau NAS. Adapun kesimpulannya yaitu magnetic disk adalah media penyimpanan penting yang memiliki kapasitas besar dan biaya rendah. Masih relevan meskipun ESD berkembang, sangat berperan dalam arsitektur komputer. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.